Diduga sempat kabur dan berpindah-pindah lokasi, terlapor kasus dugaan penipuan sebesar 90 juta rupiah, Featral Barbanetha Parera, akhirnya diamankan di Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso, KPYS, Ambon. Penahanan sementara ini disampaikan oleh pelapor Sriyanti Tuhulele kepada tribunambon.com. Tribunambon.com juga sempat mengkonfirmasi Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai, namun hingga berita ini diturunkan, belum kunjung direspon. Untuk memastikan penahanan tersebut, tribunambon.com telah melakukan pengecekan Senin, 23 Maret 2026, sekitar pukul 12.30 WIB, dan benar bahwa Featral Barbanetha Parera berada dalam tahanan Polsek KPYS. Ia tampak mengenakan kaos berwarna kuning dan celana pendek. Hanya saja kesempatan bertemu tidak begitu lama, mengingat waktu kunjungan sudah selesai. Featral diketahui dilaporkan Sriyanti Tuhulele atas dugaan tindak pidana penipuan 90 juta rupiah ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang dilayangkan pada November 2025. Namun selama proses penyelidikan, terlapor tidak memenuhi panggilan penyidik dan diduga melarikan diri hingga keluar daerah. Berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, SP2HP, penyidik sempat menyampaikan bahwa pelaku tidak berada di wilayah Ambon sehingga mengalami kendala dalam proses penangkapan. Meski demikian, korban mengaku tetap proaktif mencari keberadaan terlapor. Terakhir itulah terlapor dikabarkan melarikan diri di Sorong, Papua Barat Daya. Hingga akhirnya pada 16 Maret 2026, korban memberanikan diri berangkat ke kota Sorong untuk menelusuri informasi yang diperoleh. Dari hasil penelusuran itulah, korban menemui terlapor di salah satu pusat perbelanjaan, tepatnya di gerai Jeko Donuts, Cafe kawasan Ramayana, kota Sorong. Pelapor kemudian melakukan komunikasi secara langsung. Dalam proses tersebut, terlapor bersedia untuk ikut bersama korban kembali ke Ambon dan menyatakan persetujuannya melalui surat pernyataan tertulis. Surat pernyataan tersebut dibuat di kota Sorong pada 17 Maret 2026, ditandatangani di atas materai oleh terlapor, pelapor, serta saksi. Dalam isi surat, terlapor menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas kerugian korban sebesar 90 juta rupiah, serta menegaskan bahwa pernyataan tersebut dibuat tanpa adanya paksaan. Dengan berbagai upaya, pelapor berharap dengan telah ditemukannya terlapor serta adanya bukti tambahan berupa surat pernyataan, proses hukum dapat segera berjalan dan memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah diajukan. Diberitakan sebelumnya, pelapor telah melaporkan terlapor di Polda Maluku pada 26 Februari 2025. Laporan pertama itu awalnya mendapatkan mediasi, namun perbaikan mediasi disebutkan terlapor mengingkarinya sehingga laporan kembali dilayangkan pada November 2025. Korban bernama Sriyanti Tuhulele menyebut terduga pelaku adalah Featral Barbanetha Parera yang dikenalnya melalui media sosial pada Februari 2025. Dalam percakapan tersebut, pelaku mengaku bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan bernama Nusantara Sakti Group, NSC, dan meminta bantuan korban untuk meminjamkan uang sebagai dana talangan pencairan BPKB milik nasabah perusahaan tersebut. Korban menjelaskan pada awal pelaku beberapa kali meminjam uang dengan menjamin sepeda motor yang disebut sebagai milik nasabah perusahaan pembiayaan itu. Bahkan pelaku sempat beberapa kali mengembalikan pinjaman tepat waktu, membuat korban percaya bahwa pelaku akan bertanggung jawab. Kepercayaan korban semakin bertambah ketika pelaku datang langsung ke tempat kos korban dan menjelaskan bahwa dirinya sedang menangani proses pencairan BPKB mobil milik seorang nasabah yang membutuhkan dana talang sekitar 70 juta rupiah. Saat itu awalnya korban memiliki 50 juta rupiah. Terduga pelaku kemudian kembali menghubungi korban dan meminta untuk mengembalikan kembali sepeda motor yang sebelumnya dijamin dengan janji korban akan mendapatkan pengembalian uang lebih besar. Setelah sebagian pinjaman sebelumnya dikembalikan, korban akhirnya memberikan pinjaman sebesar 90 juta rupiah kepada terduga pelaku dengan janji akan mengembalikan dalam waktu sekitar 1 minggu. Terlapor sempat mengembalikan sebagian uang kepada pelapor dengan total 13 juta rupiah. Pengembalian dilakukan secara bertahap, yakni 7 juta rupiah, 2,5 juta rupiah, 2,5 juta rupiah, 400.000 rupiah, dan 600.000 rupiah pada waktu yang berbeda di awal Februari 2025. Namun dalam waktu berjalan, ketika jatuh tempo pada pembayaran berikutnya, ia belum membayarkan dan Featral Barbanetha Parera memberikan berbagai alasan. Ia menyampaikan bahwa proses pencairan belum dapat dilakukan karena nasabah belum menandatangani dokumen. Dari sinilah nama Suzana terbawa dan disebutkan sebagai nasabah yang dimaksud dan belakangan disebutkan diduga adalah orang tua korban.
Kasus ini tentu terlapor mengharapkan agar kepolisian dapat menyelesaikan secepatnya dan dengan bijak, agar tak ada lagi korban-korban lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.